Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yuni Humaisya, NPM 2321101103 dari kelas 6B. Baru-baru ini tengah ramai suatu peristiwa yang bermula dari Gedung Putih saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan tentang tarif resiprokal. Tarif resiprokal sendiri adalah pajak atau pembatasan perdagangan yang diberlakukan suatu negara terhadap negara lain sebagai respon kebijakan serupa. Kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden Trump mendadak memunculkan perang perdagangan global. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 9 April waktu Amerika. Dilansir dari US Department of Commerce atau Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% untuk bisa masuk ke pasar Amerika. Padahal sebelum tanggal 9 April, tarif masuk untuk Indonesia rata-rata hanya sekitar 2,5%. Perhitungan Trump tidak hanya dikenakan kepada Indonesia saja, tetapi juga dikenakan kepada negara-negara lain. Namun pada saat ini, Presiden Donald Trump menyatakan akan menangguhkan tarif resiprokal tersebut selama 90 hari dan menurunkan persentase tarif menjadi 10%. Tetapi hal ini hanya berlaku bagi negara-negara yang dianggapnya tidak membalas kebijakannya. Hal ini dilakukan Trump untuk membuka peluang bagi negara-negara tersebut untuk melakukan negosiasi kepada Amerika. Di sisi lain, negara-negara yang dianggap Trump menjalankan praktik perdagangan yang tidak adil dengan Amerika Serikat akan dikenakan tarif berkisar antara 11% sampai lebih dari 100%. Sedangkan penundaan dan penurunan tarif 10% tersebut tidak berlaku bagi negara China. Trump justru menaikkan tarif ke China dari 34% ke 125%. Alasannya adalah sikap tidak hormat pemerintah China yang menurut Trump membalas kebijakan Trump dengan menaikkan tarif hingga 84% terhadap komoditas Amerika Serikat yang masuk ke Tiongkok. Menurut mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir, kebijakan Trump ini dilakukan untuk mengurangi defisit perdagangan. Sehingga kita tidak bisa mengoreksi kebijakannya karena itu memang sudah menjadi suatu kebijakan yang dibuat oleh Amerika. Beliau juga berpendapat bahwa kebijakan ini dibuat karena Trump menginginkan keseimbangan dalam perdagangan di Amerika. Adapun pendapat mantan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Ferry Latuhihin, pemicu terjadinya kenaikan tarif tersebut adalah karena perang perdagangan antara Amerika Serikat dengan China, sehingga negara-negara lain seperti Indonesia yang barang ekspor-impornya tidak kompeting dengan Amerika tidak perlu diperhitungkan. Menurutnya, negosiasi merupakan langkah yang baik atau tepat daripada Indonesia melakukan retaliasi. Menurut salah satu pengusaha internasional yaitu Anton J. Supit, apakah kebijakan Donald Trump tersebut berbahaya atau tidak bagi dunia usaha Indonesia? Itu semua tergantung komoditasnya. Dan juga langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini menurutnya adalah langkah yang sangat tepat. Pengamat ekonomi Iksanuddin Nursi memberikan pendapatnya bahwa kebijakan tarif Trump tidak menimbulkan resesi di Asia, terutama di Indonesia. Tetapi kebijakan tarif Trump tersebut dapat menimbulkan ancaman pada penurunan pertumbuhan. Menurutnya, apa yang dilakukan Vietnam bisa dikatakan benar, tapi bisa juga dikatakan tidak benar jika dilakukan oleh Indonesia. Dalam sudut pandang HPI atau Hukum Perdagangan Internasional, perbuatan yang dilakukan oleh Trump tersebut dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dari perjanjian WTO, khususnya General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT 1994. Dalam pasal 1 GATT 1994 mengatur bahwa keuntungan, fasilitas atau keistimewaan yang diberikan oleh satu negara anggota WTO kepada negara lain harus diberikan secara sama kepada semua anggota WTO. Sedangkan kebijakan yang dibuat oleh Trump dapat dinilai melanggar prinsip Most Favored Nation atau MFN karena tarif yang dikenakan kepada negara tertentu bertentangan dengan asas non-diskriminasi. Kebijakan Trump tersebut juga melanggar prinsip perlakuan nasional atau national treatment yang diatur dalam pasal 3 GATT 1994 bahwasanya barang impor dan barang domestik harus diberlakukan sama setelah masuk ke dalam negeri. Kebijakan tarif Trump tidak sesuai dengan ketentuan safeguard. GATT membolehkan negara-negara WTO mengambil tindakan pengamanan safeguard apabila terjadi lonjakan impor yang merugikan domestik. Namun penerapannya harus mengikuti mekanisme formal, tetapi apa yang dilakukan Trump pada saat ini tidak sesuai dengan mekanismenya. Alih-alih menggunakan forum multilateral seperti WTO, Trump justru malah melakukan politik bilateral untuk menekan negara-negara lain. Sekian resume yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.